Anda cukup dekat dengan Saiful Jamil. Iya. Nah, ada apa sih? Sebenarnya kita dari udah 20 tahun lebih ya kalau dipikir-pikir ya. Iya. Tapi kan memang ya kan pada sibuk masing-masing. Iya. Terus kayak kemarin juga aku memproduksi sendiri karena aku tuh kalau buat lagu aku suka aku yang produser gitu. Iya. Aku tuh pengen memperlihatkan sama orang. Dulu kan aku dibully kan, katanya gue nggak bisa nyanyi lah. Bebas, ya? Aku genders, dia dudes kan. Jadi dong, jadi. Udah jadian, Oh. udah dekat banget, Oh, udah dekat pacaran. banget. Tapi udah jalan nih? Udah jalan. Ini kapan nih jadiannya kapan nih? Kok nggak ngundang? Jadiannya sih sebenarnya udah dari berapa bulan yang lalu. Oke. Halo sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam Bincang Santai. Saat ini saya bersama dengan seorang seniwati yang juga seorang pengacara. Ia adalah Barbie Kumala Sari. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kegiatan Anda cukup padat ya? Banget. Pengacara sudah berapa tahun menggeluti? Aku udah PKP aku tuh 2016 udah berita acara sumpah gitu. Jadi sampai sekarang baru 6 tahun sih ya. Baru 6 tahun. Bergabung atau sendiri? Biasanya kan pengacara. Aku punya law firm sendiri, ada 2 law firm aku. Boleh Ada dipromosikan Kumala dong. Lubis and Partners dan Barbie Kumala Sari Law Firm and Partners. Lokasinya? Lokasinya di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sebenarnya sih ada 3 ya. Karena yang sebelumnya partner aku meninggal, Kombes juga. Jadi dulu namanya Kumala and Partners. Iya, Gitu. iya. Jadi ada 3 sebenarnya. Banyak. Boleh tahu nggak udah berapa kasus yang ditangani? Aku sih biasanya aku nanganin corporate. Iya. Karena kan banyak orang yang bilang, oh Barbie apa sih gitu, maksudnya nggak pernah nanganin kasus, karena aku lebih suka kasus yang urusan perusahaan, terus kayak aku retainer untuk perusahaan gas, karena dari situ aku per bulannya tuh dapatnya ratusan juta. Itu yang income biasa kan, belum lagi yang lain-lain, maksudnya daripada nanganin kasus artis gitu kan. Karena kan banyak kasus artis kadang-kadang suka barteran. Tapi lihat-lihat kasusnya juga, karena aku bukan tipe orang yang kayak mau pansos-pansos gitu. Karena aku merasa ngapain gue pansos, gue aja udah rame diberitain terus gitu. Jadi memang aku kalau untuk urusan pekerjaan hukum, aku harus profesional gitu. Jadi nggak cuman aji mumpung di TV untuk gitu-gitu, aku nggak mau gitu. Kalau boleh tahu, karir Barbie itu diawali masuk ke dunia artis dulu atau ke pengacara dulu? Aku dunia artis, jadi dulu mamaku tuh punya production house dari tahun 95. Terus aku ikut-ikut model, walaupun dulu aku gemuk, ya kan. Terus akhirnya ikut casting di Multivision Plus. Baru 1 tahun dipanggil, jadi dipanggil itu tahun 2000. Itu pun langsung di casting itu 1 tahun kemudian. Kan kalau dulu kan PH Multivision Plus sudah pasti orang-orang yang berkelas lah. Termasuk aku juga awal kenal Saiful Jamil juga di Multivision Plus gitu. Terus kita sempat syuting bareng. Nah, terus udah mulai casting, tiba-tiba aku dapat peran karena dulu aku gemuk banget, dapatlah peran jadi Ijah. Jadi pembantunya Bom gitu. Nah, ternyata 5 tahun di situ nggak nyangka juga, dan sinetron Bidadari itu rating nomor 1. Bidadari ya. Selama 5 tahun itu di RCTI. Jadi dari situ kan orang mulai banyak kenal aku, terus aku main Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul, terus banyak lagi sinetron sampai ada iklan, ada 24 iklan lah. Terus ya udah mulai dari situ, terus aku masuk di partai. Masuk dulu di Partai Demokrat. Terus aku wakil koordinator energi dan industri besar membawahi Komisi 8. Jadi dulu aku juga sempat kerja di Pertamina, aku ngurusin solarnya, terus sempat ngurusin BUMN untuk aspal, terus aku juga dulu sempat distributor jet ski dari Amerika, aku bawa buat masuk di Indonesia. Jadi kalau orang bilang aku tuh halu di Amerika tuh enggak, itu orang-orang yang enggak berkelas aja sebenarnya, yang nggak tahu masa lalunya. Dari artis
kemudian masuk ke dunia pengacara. Ya. Apa yang Anda ambil hikmahnya ibaratnya gitu ya? Artis seperti apa, kalau dunia pengacara seperti apa? Oke, karena dari dulu aku sempat pacaran sama salah satu pengacara juga. Terus memang aku kan karena lingkunganku pejabat semua dari aku muda. Aku tuh orangnya suka bergaul sama orang yang pintar. Karena aku ngerasa kita nggak akan pintar kalau nggak bergaul sama orang yang pintar. Jadi aku nggak mau wasting my time gitu. Karena hidup ini cuma satu kali. Dan aku dari kecil tuh udah dilatih sama keluarga. Mamaku tuh kelas 6 SD udah cari duit sendiri. Memang agak keras sih ya kehidupannya gitu. Tapi itu yang menjadikan aku mandiri. Dan aku selalu udah jadi bendara umum, wakil ketua umum. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin udah kalau di total udah hampir 30 organisasi yang aku pegang ya, yang pernah pegang, tapi yang sekarang yang udah masih aktif itu kan 17. Jadi kalau bicara nama Kumalasari mungkin kalau di dunia organisasi ya udah cukup dikenal banget. Kenapa aku memilih masuk organisasi? Kenapa aku dulu belajar hukum? Karena kan aku orang bisnis banget. Cita-cita aku tuh aku pengen makin tua tuh makin dihargain orang. Karena kalau cuma cantik doang kayaknya cewek malam lebih cantik dari aku. Tapi kalau kita nggak punya skill kan percuma. Cantik itu kan cuma sesaat, paling umur 20-30, di atas 30 udah down kan. Tapi kalau kita smart, makin kita tua orang makin akan respect. Kalau disuruh memilih, Anda karir di dunia artisan ya, atau dunia pengacara yang mau Anda pilih kira-kira? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Menurut Anda berkaitan? Berkaitan, karena gini, banyak pengacara yang pengen populer. Akhirnya dia menghalalkan berbagai macam cara, ya kan, sampai-sampai kadang-kadang keblinger sendiri atas statement-statement dia. Kalau aku karena basicnya udah biasa di TV, jadi aku ketika aku jadi lawyer tuh, walaupun dihujat orang, aku dibilang lawyer palsu lah, dibilang KW lah, dibilang apa, aku nggak pernah peduli karena aku cuma senyum-senyum aja. Alhamdulillah sekarang ini aku di Kongres Advokat Indonesia, baru kemarin juga SK-nya baru keluar dan kita baru acara pengukuhan di Kartika Chandra. Aku diangkat, seharusnya aku diminta jadi ketua untuk Jakarta Pusat. Tapi aku yang menolak karena aku ngerasa aku udah sibuk banget. Sekarang ini banyak banget posisi aku jadi ketua di mana-mana. Jadi aku malah bilang udah deh aku di humas aja. Karena aku tipe orang yang bertanggung jawab. Nggak mau aku tuh aji mumpung atau cuma nama doang tapi kita nggak kerja gitu. Dan aku juga di beberapa organisasi sama Bunda Elsa Sarif juga aku wakil sekjen. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya menjadi orang di organisasi itu tuh kebanggaan. Mungkin kelihatannya apa sih gitu, tapi kita kan satu, kita jadi banyak link. Kedua, teman kita jadi orang-orang yang berkualitas. Ketiga, di sini kita diajarkan untuk bertanggung jawab, menjaga kepercayaan. Dan alhamdulillah aku tuh bendara umum tuh udah banyak banget. Jadi untuk menjaga kepercayaan itu kan nggak gampang. Ketika nama kita bersih, pasti orang akan cari kita. Nah, ini hari-hari ini banyak orang mendengar dan melihat. Anda cukup dekat dengan Saiful Jamil. Nah, ada apa sih? Sebenarnya kita dari udah 20 tahun lebih ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi kan memang ya kan pada sibuk masing-masing. Terus kayak kemarin juga aku memproduksi sendiri karena aku tuh kalau buat lagu aku suka aku yang produser gitu. Aku tuh pengen memperlihatkan sama orang. Dulu kan aku dibully kan, katanya gue nggak bisa nyanyi lah. Padahal sebenarnya bukannya nggak bisa nyanyi, karena waktu itu kan lagi urusan di Polda, terus aku lagi latihan gitu. Sampai sempat berantem juga tuh, ada salah satu rekan media juga. Tapi akhirnya kita baikan lagi, karena gara-gara dia jadi viral. Nah pada saat itu aku ngerasa nggak gini juga kali kalau viral suara gue lagi latihan terima kasih yang kayak gitu kan. Tapi akhirnya dari situlah maksudnya langsung jadi viral kan, ternyata suara jelek aja bisa mengalahkan penyanyi sebenarnya. Anda dengan Bung Saiful Jamil itu berteman udah lama tentunya udah kan? 20 tahun. Nah maksud saya waktu dia dengan Dewi Persik juga Anda udah dekat ya? Udah dekat. Nah sekarang ini setelah Bung Saiful bebas ya, semakin dekat ya? Artinya kan bebas dong. Kebenaran, kan iya. Dulu kan mungkin ada istrinya, nggak enak kan? Benar. Sekarang bisa kan lebih bebas ya? Aku jendes, dia dudes kan? Jadi dong, udah jadian, udah dekat banget, udah pacaran. Tapi udah jalan ya? Udah jalan. Kapan nih jadiannya kapan nih? Kok nggak ngundang?
Jadiannya sih sebenarnya udah dari berapa bulan yang lalu. Tapi kan aku kan sibuk ke Bali, sibuk itu. Bang Ipul juga banyak show-show juga ke luar kota. Sampai akhirnya kemarin aku memutuskan, kan sebagai produser aku harus melihat peluang kan. Betul. Walaupun DP juga teman baik aku juga, tapi aku di sini bukan untuk memperkeruh suasana, justru aku tuh pengen menciptakan lagu yang enak gitu. Karena aku pun sama mantan-mantan pacar aku masih silaturahmi. Jadi akhirnya aku bilang sama Bang Ipul, sayang aku pengen bikin lagu. Kamu ada ide nggak? Maksudnya kalau aku kan yang penting dari genre musiknya, karena kan aku pernah punya klub juga, aku juga DJ juga. Jadi aku konsepnya nih kayak gini, lagu disco, dangdut, Dutch, remix, campur. Nanti apa duet lagunya? Aku duet nanti. Lagu duet. Udah berapa yang disiapkan? Nanti tanggal 23 itu akan pemutaran serentak di radio. 23 Juni? Juli ya. Juli ya. Juli, iya. Akan pemutaran di 100 radio lebih. Pemutaran serentak. Terus video klip aku juga. Video klip udah disiapkan? Udah lagi diedit sekarang. Karena baru minggu lalu baru selesai. Judulnya Mantan Tersayang. Dan itu menengah ke atas sih buat maksudnya kenapa? Karena kan Bang Ipul juga suka show off air kan buat di klub. Aku juga masih suka nge-DJ di klub. Jadi aku ciptakan itu biar sesuatu yang berbeda gitu loh. Karena kalau cuma dangdut koplo kayaknya kan udah banyak. Apa sih yang kamu sukain dari Saiful Jamil? Kalau Bang Ipul itu orangnya itu satu, dia kan humble sama kayak aku, cocok gitu ya. Kamu humble juga? Aku humble juga. Aku nggak bergaulnya tuh nggak yang gue artis ini gitu. Aku nggak suka yang pencitraan. Karena aku udah orang di organisasi udah lama, jadi kita makin kita humble itu malah makin banyak teman. Termasuk di salah satu partai juga kan, yang saat ini Bang Ipul wakil sekjen, aku wakil ketua umum juga. Terus akhirnya kedua juga kita tuh otaknya tuh sama, maksudnya kita itu pacaran maunya yang positif, dalam arti ya saling menghasilkan gitu, nggak mau yang saling merugikan gitu, atau yang mau pansos. Kan orang bilang entah itu Ipul pansos ke aku atau aku pansos ke Ipul, enggak, karena di sini nggak ada yang pansos-pansosan, kita tuh legend semua, ya kan, orang udah lama semua di entertainment. Kak Barbie dulu pisah dengan suaminya, udah berapa tahun dari sekarang? Kalau pisah sama Gali sih dari 2019 ya. 2019, palingnya baru 3 tahun lah ya. Iya, sekitar segitu. Biasanya orang kalau selesai putus ya atau pisah dari suaminya itu ada pelajaran yang diambil. Nggak mungkin mau mengalami hal yang sama. Benar. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira hal apa yang Anda hindari? Maksudnya dulu saya pisah gara-gara ini mungkin gitu kan. Hal apa yang Anda hindari? Satu hal apa, jangan terlalu manjain cowok ya. Karena cowok tuh biar gimana tetap harus cari uang gitu kan. Dalam arti ya kalau aku karena kerjaanku dulu banyak banget. Aku 1 bulan aja udah lumayan penghasilanku. Jadi dan untuk mendidik orang itu kan nggak gampang. Karena kalau orang bisnis tuh harus ada jiwa bisnisnya. Tapi kan aku namanya cinta kan kadang-kadang kita paksakan. Akhirnya kadang-kadang mungkin dengan pasangan kita bertolak belakang. Karena dia mungkin bisanya 1, kita bisanya 10. Akhirnya banyak cekcok. Itu yang pertama. Kedua ya jangan terlalu memutuskan untuk cepat menikah dulu gitu loh. Karena kalau nanti udah nikah kan ya alhamdulillah sih aku kemarin waktu sama Gali kan sampai 4 tahun lebih ya. Kalau nggak ada masalah juga sebenarnya sih kita nggak berpisah. Karena memang aku duluan yang mengundurkan diri. Masalah terbesar apa sih waktu itu? Karena kan dulu itu diminta dia untuk podcast. Sebenarnya sih Gali tidak secara eksplisit bilang organ intim gitu loh. Tapi biasalah karena pada saat itu banyak politik ya kan. Banyak yang mau cari nama, banyak yang mau menjatuhkan. Karena kan aku sama Gali itu batch couple dari 2018, 19. Jadi puncaknya kita tuh di 2019 dan orang yang punya problem kita yang jadi kena. Malah di situ yang mendistribusikan bukan kita, yang dibayar juga kita tidak dibayar 10.000 perak pun juga tidak menerima bayaran. Tapi akhirnya diikut sertakan udah melebar kemana-mana karena banyak oknum yang emang sengaja mau hancurin gitu. Anda yang ngambil keputusan waktu itu? Aku yang ngambil keputusan untuk meninggalkan karena aku tersinggung sih ada kata-kata Gali yang membuat aku tuh kok kamu jadi begini. Karena kan pada saat itu aku kan dihujat, wah musuh-musuhku kan itu di partai kan Bang Hotman, aku udah 2019 itu aku lagi ngurusin perusahaan gas. Ada dulu salah satu mantan bos aku mantan gubernur kan.
Jadi aku kerja udah 11 tahun lebih gitu loh. Dan aku kebanyakan di luar negeri, nggak pernah di Indonesia. Makanya aku tuh invincible orang aja gitu. Maksudnya aku nggak suka yang terlalu norak-norak gitu. Karena aku pikir hidupnya santai aja. Orang yang lingkungan kita juga tahu. Oke, dulu dengan Galih berapa tahun pacaran? Pacarannya sih cuma 1 tahunan. Pacaran 1 tahun, menikah 4 tahun. Nikah siri. Oh, nikah siri. Iya, jadi aku itu sekitar 4 tahunan. Jadi 3 tahunan lah nikah sirinya. Terus Gitu. setelah itu Pacarannya 1 tahun. Baru menikah beneran. Enggak, cuma siri doang. Oh, jadi siri ya. Iya. 4 tahun berarti 5 tahun lah ya, dekat berarti ya. Kurang Setahun, lebihnya hampir 5 tahun Oke. gitu. Putus di tengah jalan karena ada yang Karena ada perkataan Gali yang bikin aku tersinggung, kecewa, ya, tersinggung. Nah, sekarang dengan Saiful kenal udah 20 tahun. Iya. Anda tentu tahu karakter Iya. Saiful seperti apa, sifat dan sebagainya. Anda yakin bahwa Saiful adalah pilihan yang tepat buat Barbie? Nah, kalau aku kan sekarang umurku udah 40. Dalam arti gini loh, aku tuh udah belajar untuk ketika kita menyayangi orang tidak harus memiliki. Jadi lebih baik aku seperti itu. Kenapa? Kalau dulu kan mungkin aku agak egois juga ya. Ketika gue sayang, apapun resikonya gue tempuh. Betul. Gitu loh. Apapun jeleknya dia, aku pasti nomor 1 di depannya. Tapi setelah kemarin pengalaman aku, ya itu aku jadikan pelajaran hidup juga. Jadi kayak aku sama Bang Ipul, kita tuh udah menyimpulkan bahwa karena kan dia banyak teman, aku banyak teman, dan kita tipe orang yang emang humble, ekstrovert kan, nggak suka yang jaim-jaim dan nggak suka juga dikekang gitu. Jadi ya udah, kita udah komitmen, yang penting saling menghasilkan cuan aja. Barbie tadi cerita banyak kesamaan. Ya. Ada nggak yang nggak disukai dari Ipul? Sifatnya atau apa? Semua orang kan tentu nggak mungkin Anda suka. Yang suka-sukanya ya. Yang tidak suka, sebetulnya aku nggak suka nih Saiful yang begini nih. Apa gitu? Ada beberapa hal, contoh kayak kemarin ada salah satu produser yang agak mengganggu aku ya. Aku lagi syuting, dia yang datang ke lokasi, akhirnya dia minta aku menjembatani. Tahu-tahu aku ditikung dari belakang. Nah, ya sebenarnya itu kan masalah pribadi. Maksudnya itu kan tergantung Bang Ipulnya gitu. Ya kayak kemarin aku cuma kasih saran, sayang lebih baik nggak usah diterima, balikin aja uangnya segala macam. Nah mungkin itu agak berbeda, tapi menurut Bang Ipul ya itu kan rezeki lah, ngapain sayang dong kalau aku nggak ambil. Sementara kalau aku orangnya gue nggak bisa gitu, karena aku mendingan cut off. Gue lebih baik harga diri gue naik daripada aku terima uang yang aku pikir kalau uang kan kita bisa cari di mana aja. Paling kayak gitu sih. Dengar-dengar Anda juga deket dengan Angga Wijaya, betul? Iya, temenan baik juga. Karena kemarin juga aku juga minta Angga juga untuk jadi model video klipnya juga. Jadi ada Bang Ipul, tadinya mau pakai Aldi Tahir juga. Tapi gue takutnya nanti di demo lagi sama Dewi. Jadi apa sih sebetulnya ini orang yang berpikir loh, Barbie ini kenapa mengumpulkan mantan-mantannya Dewi Persik? Kalau ada kalimat itu apa yang mau Anda jawab? Karena apa? Karena yang gini, kalau aku ngumpulin mantan pacarku, kan cuma sedikit yang artis. Satu, nggak mungkin dong aku cuma nama Gali doang. Mantan pacarku juga banyak banget, tapi kebanyakan kan ada yang pengusaha, ada yang pengacara, ada yang pejabat. Jadi aku nggak mungkin satukan mereka. Kedua, aku juga pasti lihat momen dong. Karena kan, waduh, mereka lagi mau bercerai. Tapi kan di sini kan lagunya ini lagu bukan untuk menjelekkan, tapi justru bagaimana kita harus mengingat seorang mantan kita itu dan kita tetap menjaga silaturahmi. Jadi banyak pesan moralnya yang didapat. Ini yang diambil nih. Ada Saiful, ada Angga, bahkan ada katanya mau Tahir ya kan? Iya, apa sih coba cerita dong. Nih teman-teman klik pengen tahu nih. Aku kemarin produser juga, ada lagu judulnya Halalin Aku. Aku udah pencipta lagunya Aldi Tahir. Aku syuting di Bali. Sampai aku pakai modelnya Indra Bruggman, Aldi Tahir, ada beberapa lah keren-keren semua. Aku tuh suka memecah-mecahkan. Emang aku kan Miss Viral ya, karena aku sama Boy William tuh sama gitu. Kita tuh orang konseptor. Jadi memang ya apa namanya, ngelihat peluang itu harus jeli kan gitu loh. Karena ya harus berpikir dong, gue ngebuang uang sekian, benefitnya apa? Kan pasti harus berputar juga. Nah kayak kemarin aku ngerasa sebenarnya Aldi tuh udah ngambek banget kemarin. Nih gue mau datang, tapi akhirnya gue mikir kalau bertiga kayaknya terlalu, tiga-tiganya cowok, aku sendiri kayaknya nanti
nggak enak gitu kan, tambah dihujat lagi. Jadi aku pikir ya udahlah gantian, karena kemarin aku udah sama Aldi. Jadi Anda kumpulkan Saiful dan Angga hanya untuk proyek aja? Atau Anda punya pemikiran yang lain? Ada pemikiran beberapa yang lain juga, tapi karena aku kan menghargai Angga juga. Angga juga bilang, udah Kak sabar aja, maksudnya smooth dulu, karena kan aku mau nyelesain urusan divorce aku dulu. Jadi kamu takut nggak kalau Dewi Persik melihat bahwa ini kok mantanku dikumpulin sama aku udah Dewi? Kemarin sih udah telepon Dewi, udah ketemuan juga, karena kemarin sempat live Trans TV juga. Dewi malah geli sendiri, ketawa ngakak, gila kau Dewi, sumpah lo gila katanya. Udah nggak apa-apa kan Wi, kan ini maksudnya hal yang positif, bukan hal yang kita jelek-jelekin orang nih. Ini kan project lagu gitu, dan lagu ini keren banget, aku bilang. Nggak masalah. Jadi nggak ada sesuatu yang tersembunyi nih? Kenapa? Nggak ada sesuatu yang tersembunyi dari Baby ngumpulin mantannya Dewi enggak, Persik? karena aku orangnya ekstrovert. Aku tuh orang yang paling open banget, karena menurut aku nggak suka pencitraan. Karena orang yang pencitraan, artis yang pencitraan tuh semenit doang, abis itu selesai dan tenggelam, ya kan. Jadi aku lebih baik apa adanya. Terus makanya kan kemarin banyak media juga, oh ini Aji Mumpung atau segala macam. Ya aku sama Bang Ipul jawab, ya kita bukan Aji Mumpung apa, Aji Mumpung ada momen dan emang pas lagunya juga cocok, dan kita kan bersahabat semuanya gitu. Jadi terutama sama Dewi juga, jadi nggak ada yang dilecehkan atau yang dirugikan. Anda sudah punya semuanya. Anda pernah jadi artis, ada pengacara, bahkan ratusan juta gitu. Apalagi sih yang Anda inginkan sebenarnya? Ya paling mana nanti pelan-pelan cari jodoh aja, sambil sekarang kan lagi aku pengen ngebuktiin banget bahwa yang dulu orang tuh terbalik kan, sekarang dulu orang yang menghina aku itu justru sekarang malah respect banget sama aku, justru malah dia yang banyakan masalah daripada gue. Kalau gue kan orangnya branding diri itu kan gak gampang ya. Mungkin kalau cuma cantik atau apa tuh banyak, tapi bagaimana sih kita itu kayak aku, kenapa aku selalu viral, kenapa aku sama media juga, berita aku kan gak pernah putus, karena itu kan kedekatan emosional kita juga gitu loh. Banyak orang punya duit tapi mereka nggak bisa bergaul juga sama anak-anak media gitu. Men-treat orang itu kan beda-beda setiap orang gitu. Jadi bukan semata-mata lu banyak duit lu suka-suka, atau semata-mata lu ngetop lu suka-suka. Oke, gitu. Barbie, hal apa yang sesuatu yang kamu ingin tapi belum tercapai? Aku pengen tinggal bareng sama anakku aja sih, karena kan aku kan di rumah masih sendirian, dan aku apa-apa aku nggak punya manajer, aku nggak pernah pakai manajer seumur hidupku, karena orang yang pakai manajer menurut aku nanti dia ketergantungan, ketika manajernya nggak ada dia bingung kayak robot gitu loh, karena biasanya terima order. Kalau aku orangnya aku konseptor, jadi aku nyetir sendiri, semuanya sendiri, bahkan honor aku di TV cash tuh beda sama artis yang lain gitu. Jadi aku tuh menciptakan itu nggak gampang dan benar-benar dari nol. Jadi sehingga ketika kita di tingkat atas, kita tuh lebih down to earth gitu loh, nggak yang merasa gue ini udah paling hebat. Selama ini nggak berkumpul dengan anaknya? Jadi yang anakku kan aku titip di mantan suami. Kenapa? Karena kan aku di rumah sendiri, mamaku kan udah di luar kota. Anakku kan cewek dan cantik banget. Aku khawatir kalau aku kan nggak pernah ada, alhamdulillah sih aku selalu sibuk banget, bahkan di hari Minggu aja kadang-kadang nggak ada sempat waktu ketemu anakku aja, cuman bisa paling 2 minggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Aku harus mengalah untuk itu. Kenapa? Karena aku kan tipe orang yang aku tuh tidak pernah mau memutuskan silaturahmi, karena nggak ada mantan ayah gitu, tapi mantan suami ada. Jadi sangat berdosa. Banyak artis kan yang udah bercerai musuhan, anaknya nggak boleh ketemu. Bahkan mantan suamiku udah menikah lagi, dan aku akrab banget sama istrinya, bisnis bareng juga. Jadi memang walaupun hatiku sedih ya, namanya seorang ibu gimana, tapi itu yang terbaik buat anak. Gitu. Terakhir buat Barbie, bisa disampaikan ke sahabat Klik Info ID, kiat apa sih bisa menjadi orang seperti Barbie yang tahan goncangan, tahan godaan? Saya percaya dalam perjalanan lepas dari suami mesti banyak bang goda-goda. Wah, sampai sekarang ampun itu bisa kuat. Itu apa tuh tipsnya tuh? Iya ya kan, aku kan nggak pernah aneh-aneh kan hidup aku kan. Nggak ada gosip, nggak ada gosip prostitusi. Cerita dong. Oke, ngomong apa tuh? Tipsnya apa nih? Tipsnya ya satu ya, sebenarnya gini. Satu, percaya diri itu penting banget. Kedua,
jaga kepercayaan orang, jangan sampai disalahgunakan. Dan ketiga, jangan pernah lupa diri. Kita sombong karena roda ini berputar. Mungkin saat ini kita di bawah, besok kita lebih di atas. Ketika kita di atas pun ingat juga lagi di bawah. Jadi untuk kematangan diri itu penting banget, attitude apalagi. Terus kelima, lebih baik kita dibilang orang nothing daripada kita sok sombong akhirnya jadi nothing beneran gitu loh. Mendingan dibilang orang nothing tapi ternyata something. Itu akan orang tuh lebih wow gitu, lebih keren gitu. Jadi punyalah branding sendiri sehingga karakter kita juga di entertainment nggak bisa diganti. Kayak aku kan Ratu Halu kan the one and only. Nggak ada lagi Ratu Halu kedua, ketiga, ke-10 nggak akan ada gitu loh. Jadi itu yang benar-benar bisa menciptakan prestasi kita. Oke. Barbie Kumalasari. Ya. Luar biasa. Cepet ya jawabannya. Keren. Udah nempel tuh, udah nempel. Tanya tek langsung nyocos. Iya, itu ciri-ciri orang cerdas. Kalau yang lain apa ya, mikirnya 100 kali ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih banget. Buat Sukses Bisan, buat bisa bincang-bincang santai bersama klikinfo.id. klikinfo.id. Amin. Oke, sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang saya dengan Barbie Kumalasari. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Thank you.